Selamat datang kembali di Cerita Renal. Hari ini saya akan membawakan kisah yang tidak biasa tentang seorang ibu kepala desa yang rela menggaji seorang pemuda bukan hanya untuk menyetir, tapi juga untuk menemaninya menonton film Jepang setiap malam. Sebelum lanjut ke dalam ceritanya, seperti biasa absen dulu di komentar ya, dari daerah mana kamu berasal dan jam berapa kamu nonton video ini. Oke, kita langsung saja mulai ke cerita lengkapnya. Di sebuah desa yang mulai berkembang, tinggal seorang perempuan paruh baya bernama Ibu Sari. Usianya sudah menginjak awal 40-an, namun penampilannya tetap terawat. Kulitnya bersih, tutur katanya halus, dan wajahnya membawa kesan tenang. Sesuatu yang membuat orang nyaman berada di dekatnya. Ibu Sari adalah kepala desa di tempat itu. Selain menjalankan tugas-tugas pemerintahan, ia juga mengelola bisnis perhiasan. Usaha yang dulu dirintis bersama suaminya, sebelum pria itu dipanggil lebih dulu 5 tahun yang lalu. Sejak saat itu, Ibu Sari hidup berdua dengan pembantunya, Mbak Rini, di sebuah rumah besar peninggalan suaminya. Rumah yang luas, bersih, namun terasa sunyi jika malam datang. Putri semata wayangnya, Nadira, sedang menempuh pendidikan di luar negeri. Hanya saat libur panjang Nadira pulang, tapi waktu bersama, mereka tetap terasa singkat. Ibu Sari tampak kuat dan mandiri. Tetapi kesepian itu nyata. Di luar, ia adalah pemimpin yang disegani dan wanita yang diidamkan banyak pria. Namun di balik itu, ia menyimpan ruang kosong yang tak kunjung terisi. Bukan tidak ada yang mencoba mendekat. Sejak ditinggal suaminya, berbagai laki-laki, tua maupun muda, pernah mencoba mencuri perhatiannya. Ada yang datang sebagai pengusaha, ada yang sesama pejabat, bahkan ada pula dari kalangan tokoh agama. Namun Ibu Sari selalu menolak secara halus. Entah karena memang belum siap, atau karena hati kecilnya belum bertemu dengan seseorang yang benar-benar menyentuh jiwanya. Hari itu, selepas dari kantor desa, Ibu Sari mampir ke sebuah minimarket untuk membeli kebutuhan rumah. Setelah belanja, ia kembali ke mobilnya yang terparkir di area yang agak sempit, terjepit antara dinding dan mobil lain. Saat hendak mundur, ia kesulitan mengatur sudut kemudi. Beberapa kali maju mundur, tapi tak kunjung berhasil keluar. Ia mulai terlihat bingung. Dari kejauhan, seorang pemuda memperhatikan. Bajunya sederhana, wajahnya bersih meski sedikit berkeringat karena berdiri di bawah terik matahari. Di sampingnya, ada gerobak gorengan dengan tulisan sederhana, "Gorengan Mas Dendi, panas dan gurih." Melihat Ibu Sari kesulitan, pemuda itu, Dendi namanya, melangkah cepat ke arah mobil. Dengan sopan, ia berdiri agak jauh dan berkata pelan, "Maaf Bu, kalau boleh bantu, saya bisa arahkan keluarin mobilnya." Ibu Sari menoleh, melihat pemuda itu lalu senyum kecil. "Boleh Mas, saya memang gak biasa parkir di tempat sempit begini." Dengan tangkas, Dendi memberi aba-aba pelan, mengatur jarak kanan kiri, sesekali memberi isyarat dengan tangan. Tak sampai 5 menit, mobil berhasil keluar dari parkiran. Ibu Sari membuka kaca jendela, menoleh ke arah Dendi sambil tersenyum ramah. "Terima kasih ya. Mas siapa namanya?" tanyanya. "Dendi Bu," jawabnya sedikit kikuk. "Mas Dendi ini biasa mangkal di sini?" "Iya Bu, jualan gorengan tiap sore. Kadang juga kalau ada yang butuh, saya bantu-bantu jadi supir panggilan." Ucapan itu membuat Ibu Sari berpikir sejenak. Sebenarnya, sudah beberapa minggu terakhir ini ia mencari supir pribadi. Ia mulai merasa lelah mengemudi sendiri ke sana-sini, tapi belum juga menemukan orang yang cocok. Ada banyak pelamar, tapi sebagian tidak jujur, sebagian lagi tak sabar. Melihat sikap Dendi yang sopan dan tidak memaksa, muncul rasa percaya dalam hati Ibu Sari. Tanpa banyak basa-basi, ia berkata, "Kalau kamu gak keberatan, boleh saya minta nomor HP-nya? Siapa tahu saya perlu bantuan nanti." Dendi tampak kaget sejenak, lalu buru-buru mengeluarkan ponsel dari saku dan menyebutkan nomornya. Ia tidak bertanya lebih jauh. Dalam pikirannya, mungkin itu hanya basa-basi atau ucapan terima kasih semata.
Terima kasih ya Mas Dendi, semoga dagangannya laris, ujar Ibu Sari sambil melambai pelan. Dendi hanya tersenyum kecil. Mobil pun melaju pelan meninggalkan halaman parkir. Ia berdiri diam sejenak, lalu kembali ke gerobaknya. Bagi Dendi, itu mungkin hanya pertemuan biasa. Tapi bagi Ibu Sari, ada sesuatu yang berbeda. Entah apa, tapi ia merasa seperti baru saja membuka pintu kecil dalam hidupnya yang lama tertutup. Dan pintu itu tanpa sadar mulai mengarah ke sesuatu yang tak ia duga sebelumnya. Malam itu, hujan turun tipis membasahi halaman rumah Ibu Sari. Di dalam ruang tamu yang sepi, ia duduk sendiri sambil memandangi layar ponsel. Setelah beberapa kali ragu, akhirnya ia membuka kontak dan mengetik pesan singkat. Mas Dendi, ini Ibu Sari yang tadi siang. Kalau kamu tidak sibuk, besok pagi datang ke rumah saya ya. Ada hal yang ingin saya bicarakan langsung. Ini alamatnya. Pesan terkirim. Tak lama kemudian, Dendi membalas dengan cepat dan sopan menyanggupi ajakan itu. Keesokan paginya, tepat pukul 8, Dendi datang mengenakan kemeja bersih dan celana panjang sederhana. Penampilannya rapi, meski jelas terlihat pakaian itu bukan pakaian mahal. Ia menunggu di depan gerbang dan tak lama Mbak Rini membukakan pintu. Ibu Sari menyambut Dendi dengan senyum ramah di teras rumah. Silahkan duduk Mas Dendi, gak usah tegang, saya cuma ingin ngobrol santai aja. Setelah saling menanyakan kabar, Ibu Sari mulai masuk ke pembicaraan inti. Ia menanyakan latar belakang Dendi, bukan dengan rasa curiga, tapi karena ingin tahu siapa sebenarnya pemuda yang menarik perhatiannya secara tidak sengaja itu. Dendi menjawab dengan tenang, tidak dibuat-buat. Ia bercerita bahwa ia pernah kuliah di kota, jurusan manajemen, tapi harus berhenti di semester 5 karena ibunya jatuh sakit. Ayahnya sudah lama meninggal. Sejak itu ia pulang kampung dan bekerja seadanya untuk membantu biaya pengobatan. Ia jualan gorengan dan kadang menerima tawaran jadi sopir panggilan jika ada tetangga atau kenalan yang butuh. Ia nggak malu Bu, selama halal saya jalanin. Walau kadang berat juga, tapi namanya hidup harus dijalani. Ibu Sari mendengarkan dengan seksama. Tak ada nada mengeluh dalam suara Dendi. Semua disampaikan apa adanya. Di balik kesederhanaannya ada sikap tanggung jawab dan ketulusan yang jarang ia temui pada orang-orang seusia Dendi. Tanpa banyak pertimbangan, Ibu Sari langsung mengutarakan niatnya. Mas Dendi, saya ini sudah lama cari sopir pribadi, tapi belum nemu yang cocok. Kalau kamu bersedia, saya ingin tawarkan kamu kerja di sini. Sopir pribadi, tapi juga bantu kalau ada urusan rumah yang butuh tenaga tambahan. Dendi sempat terdiam. Gajinya 7 juta per bulan. Tempat tinggal bisa disediakan di pavilion belakang kalau kamu butuh. Tapi yang penting buat saya, kejujuran dan kesetiaan. Dendi menatap Ibu Sari. Jelas raut wajahnya terkejut. 7 juta, Bu? Itu besar sekali buat saya. Tapi kalau memang Ibu percaya, saya siap. Saya akan kerja sebaik mungkin. Tapi saya juga janji satu hal. Saya tetap akan jaga sikap, biarpun dekat secara fisik, saya akan tetap profesional. Ibu Sari mengangguk pelan. Ia tak membutuhkan janji berlebihan. Ia hanya butuh orang yang bekerja dengan hati, dan Dendi tampak seperti orang itu. Hari-hari pertama bekerja, Dendi menunjukkan sikap yang penuh tanggung jawab. Ia datang lebih pagi dari jam yang ditentukan. Mobil selalu bersih. Rute perjalanan selalu disiapkan. Tapi bukan hanya itu. Di sela waktu luangnya, Dendi sering terlihat membantu Mbak Rini menyapu halaman, menyiram tanaman, bahkan memperbaiki engsel pintu yang macet. Mas Dendi itu kalau kerja nggak banyak ngomong, Bu. Tapi cepat tanggap, nggak nunggu disuruh. Ibu Sari hanya tersenyum. Ia juga memperhatikan hal yang sama. Semakin hari, Dendi seperti menjadi bagian dari keseharian rumah itu. Bukan hanya sebagai pekerja, tapi juga sosok yang memberi warna berbeda di rumah yang selama ini terasa dingin. Ia tak pernah masuk ke ruang pribadi Ibu Sari tanpa izin. Tak pernah ikut campur urusan yang bukan bagiannya. Tapi kehadirannya membawa ketenangan. Seseorang yang bisa diandalkan, tapi tidak memaksakan masuk. Hubungan mereka tetap dalam batas wajar.
Namun, Ibu Sari mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Awalnya ia pikir hanya rasa kagum. Tapi perasaan itu selalu muncul setiap kali Dendi menyapa dengan sopan, setiap kali ia melihat pemuda itu berpeluh karena membersihkan taman tanpa diminta. Perasaan itu belum ia bisa uraikan. Ia hanya tahu rumah yang dulu terasa sunyi kini terasa lebih hangat. Pagi-pagi, aroma teh melati mulai akrab di beranda rumah Ibu Sari. Awalnya hanya sesekali, tapi lama-lama menjadi rutinitas kecil yang ditunggu-tunggu. Setiap selesai membereskan mobil, Dendi biasanya akan duduk di kursi taman atas ajakan Ibu Sari. Di sanalah 2 cangkir teh hangat disajikan bersama obrolan ringan tentang hari yang akan dijalani. "Mas Dendi, kamu suka teh pahit atau manis sedikit?" tanya Ibu Sari suatu pagi. Dendi tersenyum kecil. "Asal diseduhin ibu, teh apapun saya suka." Jawaban itu terdengar sederhana, tapi ada ketulusan yang menenangkan. Ibu Sari hanya mengangguk, menyembunyikan senyum yang tumbuh perlahan di wajahnya. Ia merasa nyaman. Sudah lama tidak ada percakapan sehangat itu, tanpa kepura-puraan atau kepentingan tersembunyi. Kedekatan itu tumbuh alami, tidak direncanakan, tidak dipaksakan. Sarapan bersama menjadi kebiasaan lain yang mengikuti. Mulanya hanya karena Mbak Rini kebetulan menyiapkan lebih banyak makanan. Tapi kini setiap pagi, meja makan selalu ada 2 piring nasi goreng atau bubur ayam lengkap dengan teh panas. Ibu Sari duduk di ujung meja. Dendi di sisi berlawanan, menjaga jarak. Tapi percakapan mereka mengisi ruang kosong di antara mereka. "Kamu terbiasa bangun pagi ya, Mas?" tanya Ibu Sari sambil menyendok bubur. "Kalau jualan gorengan dulu jam 4 subuh sudah mulai goreng, Bu. Jadi sekarang malah terasa agak santai." Kata Ibu Sari tertawa pelan. "Kalau begitu nanti saya pesan gorengan buatan kamu. Pasti enak." Dendi tersenyum sedikit kikuk, tapi ia tahu di balik gurauan itu ada perhatian tulus yang perlahan terasa akrab. Malam hari suasana berbeda. Setelah hari yang panjang di kantor desa dan pekerjaan rumah selesai, rumah besar itu kembali sunyi. Tapi sejak Dendi tinggal di pavilion belakang, Ibu Sari merasa ada seseorang yang bisa diajak berbagi waktu. Beberapa kali ia mengajak Dendi duduk di ruang keluarga, menonton film Jepang, genre favoritnya sejak dulu. "Kalau kamu bosan boleh bilang ya, Mas. Ini film lama, banyak dialog, gak banyak aksi," kata Ibu Sari malam itu. "Enggak, Bu, saya malah senang. Film kayak gini bikin mikir," jawab Dendi sambil menatap layar, meski kadang bingung dengan alur cerita. Mereka duduk bersebelahan, tapi tidak terlalu dekat. Ada batas sopan yang Dendi tetap jaga. Tapi seiring waktu, batas itu tidak lagi sekaku dulu. Kadang Ibu Sari tertidur sejenak di sofa, dan Dendi dengan hati-hati menyelimuti kakinya. Kadang Dendi tertawa kecil di adegan tertentu, dan Ibu Sari memperhatikannya, diam-diam merasa senang bisa berbagi hal sederhana seperti itu. Dendi tahu situasi ini tidak biasa. Ia bekerja di rumah seorang perempuan terpandang. Usianya terpaut jauh. Status mereka berbeda. Tapi apa yang ia rasakan tak bisa dihindari. Bukan karena rayuan, bukan karena harta, tapi karena kehangatan yang tulus yang selama ini tidak pernah ia temui dalam hidup yang keras. Ia masih mencoba menjaga jarak, masih membatasi diri agar tidak larut. Tapi setiap hari yang dilalui bersama Ibu Sari membuat pertahanannya melemah perlahan. Di sisi lain, Ibu Sari mulai menyadari bahwa dirinya bukan hanya menikmati kehadiran Dendi sebagai seorang pembantu kerja, tapi sebagai seorang lelaki muda yang menghargai, mendengar, dan tidak pernah menghakimi. Bukan hanya rasa sepi yang perlahan hilang, tapi ada kehadiran yang menenangkan, yang membuat dirinya merasa dihargai sebagai perempuan, bukan hanya sebagai kepala desa atau pengusaha. Namun di antara semua itu, tak satu pun dari mereka berani menyebut perasaan itu secara langsung. Belum ada kata cinta, belum ada ungkapan hasrat. Hanya gestur kecil, perhatian yang perlahan berubah bentuk. Mereka tidak sedang bermain-main, tidak pula sedang mencari hiburan,
Tapi dua hati yang awalnya terpisah oleh ruang status dan usia, kini mulai menemukan titik temu dalam keheningan. Malam makin larut, film sudah selesai. Tapi Ibu Sari masih duduk di sofa menatap layar kosong. "Mas Dendi," katanya pelan, "terima kasih sudah membuat rumah ini gak terasa sunyi lagi." Dendi menoleh sedikit kaget, tapi ia hanya menjawab tenang, "Saya juga berterima kasih, Bu, sudah diajak merasa seperti manusia lagi." Tak ada kata lanjut, tapi malam itu sesuatu berubah. Musim hujan mulai datang. Suasana desa menjadi lebih teduh, tapi juga lebih lembab. Jalanan menjadi becek, dan warga lebih sering tinggal di rumah. Dalam suasana seperti itu, hal-hal kecil yang dulu tak terlihat kini mulai mencolok, termasuk kedekatan Ibu Sari dan Dendi. Awalnya hanya beberapa mata yang memperhatikan. Seorang staf kantor desa sempat berbisik ketika melihat Dendi mengantar Ibu Sari hingga ke dalam ruang kerja, membawa tas kerja dan payung dengan sigap. Lain waktu, seorang warga melihat Dendi dan Ibu Sari sarapan bersama di teras samping rumah. "Bu Gades, kelihatannya makin akrab ya sama supir mudanya," ujar seseorang di warung kopi. Akrabnya bukan kayak supir sama majikan, lebih mirip, ya kamu tahu maksudku lah, timpal yang lain, tertawa setengah mengejek. Gosip kecil itu cepat menjalar. Masyarakat desa memang terbiasa memperhatikan setiap perubahan, terlebih pada sosok pemimpin mereka yang selama ini dikenal tertutup dalam hal pribadi. Ibu Sari tahu, ia tak tuli, apalagi buta. Ia paham benar bahwa gerak-geriknya mulai jadi perbincangan. Tapi anehnya, ia tidak merasa terganggu. Baginya, yang jauh lebih menyakitkan adalah kesepian bertahun-tahun yang tak pernah dimengerti siapapun. Hidup sendiri, ditinggal suami dalam usia yang masih muda, membesarkan anak seorang diri, dan menjalankan bisnis yang menuntut ketegasan setiap hari. Itu semua bukan hal yang ringan. Kini, ada seseorang yang bisa ia ajak bicara, berbagi makanan, dan bahkan sekadar diam bersama, tanpa merasa sendiri. Jika itu menimbulkan tanya di benak orang lain, maka biarlah. Namun tidak demikian dengan Dendi. Ia mulai tidak tenang. Setiap kali berjalan di kantor desa atau melewati warga, ada tatapan yang terasa menusuk. Ia bukan orang yang terlalu peduli omongan. Tapi kali ini berbeda. Ini menyangkut nama baik Ibu Sari. Dan diam-diam, itu membuat dadanya sesak. "Bu, saya takut hubungan ini bikin ibu jadi bahan omongan," ujar Dendi suatu malam saat mereka duduk di taman belakang. Ibu Sari menghela nafas. "Mas Dendi, kamu pikir saya enggak tahu orang-orang omong apa di belakang saya?" Dendi terdiam. Ibu Sari melanjutkan. Suaranya tenang. "Saya tahu, tapi kalau saya hidup berdasarkan omongan orang, saya enggak akan sampai di titik ini. Saya pilih kamu jadi sopir karena saya percaya kamu. Bukan karena kamu muda atau karena saya kesepian. Tapi karena kamu bisa dipercaya." Dendi menunduk. Kata-kata itu justru membuatnya makin gamang. Ia sadar perasaannya kepada Bu Sari bukan sekedar simpati atau balas budi. Bukan juga karena ia nyaman sebagai bawahan. Ada sesuatu yang tumbuh, pelan, tapi dalam. Ia mulai memikirkan Ibu Sari lebih dari sekadar majikan. Mulai mengkhawatirkan hal-hal kecil seperti kelelahan di wajahnya atau sakit kepala yang kadang datang tiba-tiba. Tapi di sisi lain, Dendi juga tahu diri. Ia bukan siapa-siapa. Latar belakangnya sederhana. Ia pernah kuliah, tapi tak selesai. Ibunya masih sakit di rumah.
Ia berjualan gorengan bukan karena hobi, tapi karena keadaan. Menjadi dekat dengan seorang perempuan seperti Ibu Sari, yang dihormati, mapan, dan terpandang, terasa seperti langkah yang terlalu tinggi. Apalagi ketika mulai terdengar gumaman bahwa dirinya hanya mengincar harta Bukades. Beberapa malam, Dendi duduk lama di dalam paviliun kecilnya, menatap langit-langit. Pertanyaan-pertanyaan memenuhi kepalanya. Apakah ini cinta atau hanya pelarian? Apakah ia benar-benar bisa membahagiakan Ibu Sari atau justru menjadi beban di hidupnya? Hubungan mereka kini seperti tergantung di antara dua dunia. Tidak sepenuhnya profesional, tapi juga belum sepenuhnya pribadi. Ada rasa, tapi belum diucapkan. Ada keinginan untuk mendekat, tapi juga takut untuk melangkah lebih jauh. Ibu Sari, meski tampak tenang, juga merasakan keraguan itu. Ia tak ingin memaksa Dendi, tapi ia juga tidak ingin kembali pada kesepian yang dingin. Setiap kali Dendi menunjukkan perhatian kecil, mengambilkan selimut, membuatkan teh, atau sekadar menunggu sampai ia tertidur, hatinya yakin, laki-laki itu tulus. Namun, dunia tidak sesederhana itu. Status, usia, omongan orang, semuanya menjadi tembok tinggi yang mengurung niat mereka. Hubungan itu tetap berjalan, tanpa janji, tanpa kepastian, tapi terasa, sangat terasa. Dan itulah yang justru menjadikan semuanya menjadi rumit. Suatu pagi yang tak terduga, suara roda kopar bergemuruh di teras depan rumah besar itu. Ibu Sari yang sedang duduk di ruang tamu menengadah, terkejut. "Bu," suara yang sangat ia kenali itu memecah keheningan. Putri, anak semata wayangnya, berdiri di ambang pintu. Raut wajahnya tidak penuh senyum seperti biasanya. Kali ini ada sorot dingin seolah menyimpan sesuatu yang lama dipendam. Ibu Sari bangkit dengan cepat. "Putri, kamu gak bilang mau pulang?" Putri memeluk ibunya sekilas lalu melepaskannya dengan kaku. "Saya dengar kabar dari tetangga, Bu. Juga dari Lala, teman SMP saya. Katanya, ibu sekarang dekat sama sopir pribadi." Ibu Sari tidak langsung jawab. Wajahnya berubah pelan-pelan, dari terkejut menjadi tenang. "Ada hal yang gak bisa dijelaskan cuma lewat cerita orang, Put," ujar Ibu Sari pelan. Putri tidak menjawab. Ia menaruh kopernya lalu berjalan ke dalam rumah. Matanya menelusuri setiap sudut. Sampai akhirnya, ia berhenti di depan kamar tamu yang kini bersih dan rapi. Ia menoleh. "Ini kamar Dendi?" Ibu Sari mengangguk. Putri menghela nafas panjang. Lalu berjalan ke dapur, membuat teh sendiri tanpa menunggu pelayan. Beberapa jam berikutnya, suasana rumah berubah dingin. Dendi yang baru datang dari bengkel merasa ada yang tidak biasa. Ia bertemu mata dengan Putri di lorong. Saling menyapa, tapi tidak lebih dari itu. Malam harinya, Ibu Sari dan Putri duduk di meja makan. Sementara Dendi memilih makan di paviliun kecilnya seperti biasa. "Bu, saya harus bicara jujur. Saya nggak terima kalau ibu punya hubungan lebih dari sekedar profesional sama Dendi," ujar Putri tanpa basa-basi. "Kenapa?" tanya Ibu Sari, menatap anaknya dalam. Putri menggenggam gelasnya. "Karena dia bukan orang yang pantas. Dia tukang gorengan, sopir, ibu itu kepala desa, pengusaha, dan ibu saya." Ibu Sari menarik nafas. Suaranya tetap tenang. "Tahu, Nak, sejak ayahmu meninggal, ibu berusaha kuat. Tapi kuat itu beda dengan bahagia. Dan belakangan ini, ibu baru merasa ada yang menemani lagi." Putri menunduk. Tapi wajahnya tetap tegang. "Kalau itu soal kesepian, ibu bisa cari teman sebaya, bukan Dendi,"
ucapnya pelan namun tajam. Hari-hari berikutnya suasana rumah makin membeku. Putri memilih tinggal di kamarnya, jarang keluar. Ia bahkan menghindari bertemu Dendi. Di sisi lain, tekanan dari warga dan kantor desa pun mulai terasa. Beberapa tokoh masyarakat datang dengan dalih silaturahmi, tapi ujung-ujungnya menyinggung hal yang sama. Bu Kades sebaiknya jaga citra. Dalam kegelisahan itu, Ibu Sari akhirnya memanggil Dendi ke ruang tamu. Malam sudah larut, lampu gantung menyala temaram, dan suara jangkrik tidak terdengar dari taman. Mas Dendi, ucapnya sambil menatap pria muda itu dengan mata yang sayu. Saya nggak mau hubungan ini menggantung. Saya tahu kamu orang baik. Kita sudah lewati banyak hal. Dan kalau kamu setuju, saya ingin kita menikah. Dendi terdiam. Dadanya seperti ditekan dari segala arah. Ia sudah menduga kemungkinan ini akan datang. Tapi tetap saja, ketika mendengarnya langsung rasanya berbeda. Ia menunduk. Bu, saya nggak pantas. Ibu nggak minta yang sempurna. Ibu cuma pengen seseorang yang tulus dan bisa menemani. Sahut Ibu Sari lembut. Tapi Dendi menggeleng. Saya cuma sopir, Bu. Latar belakang saya sederhana. Saya bahkan gak lulus kuliah. Saya gak punya apa-apa. Saya gak mau nanti ibu menyesal. Ibu Sari menatapnya lama. Tidak marah. Tidak memaksa. Hanya diam. Sebuah keheningan yang menyakitkan, namun penuh pengertian. Tapi Dendi menggeleng. Saya cuma sopir, Bu. Latar belakang saya sederhana. Saya bahkan gak lulus kuliah. Saya gak punya apa-apa. Saya gak mau nanti ibu menyesal. Ibu Sari menatapnya lama. Tidak marah, tidak memaksa. Hanya diam. Sebuah keheningan yang menyakitkan namun penuh pengertian. Malam itu, hujan turun tipis membasahi halaman rumah Ibu Sari. Di dalam ruang tamu yang sepi, ia duduk sendiri sambil memandangi layar ponsel. Setelah beberapa kali ragu, akhirnya ia membuka kontak dan mengetik pesan singkat. Mas Dendi, ini Ibu Sari yang tadi siang. Kalau kamu tidak sibuk, besok pagi datang ke rumah saya ya. Ada hal yang ingin saya bicarakan langsung. Ini alamatnya. Pesan terkirim. Tak lama kemudian, Dendi membalas dengan cepat dan sopan menyanggupi ajakan itu. Keesokan paginya, tepat pukul 8, Dendi datang mengenakan kemeja bersih dan celana panjang sederhana. Penampilannya rapi, meski jelas terlihat pakaian itu bukan pakaian mahal. Ia menunggu di depan gerbang dan tak lama Mbak Rini membukakan pintu. Ibu Sari menyambut Dendi dengan senyum ramah di teras rumah. Silahkan duduk Mas Dendi, gak usah tegang, saya cuma ingin ngobrol santai aja. Setelah saling menanyakan kabar, Ibu Sari mulai masuk ke pembicaraan inti. Ia menanyakan latar belakang Dendi, bukan dengan rasa curiga, tapi karena ingin tahu siapa sebenarnya pemuda yang menarik perhatiannya secara tidak sengaja itu. Dendi menjawab dengan tenang, tidak dibuat-buat. Ia bercerita bahwa ia pernah kuliah di kota, jurusan manajemen, tapi harus berhenti di semester 5 karena ibunya jatuh sakit. Ayahnya sudah lama meninggal. Sejak itu ia pulang kampung dan bekerja seadanya untuk membantu biaya pengobatan. Ia jualan gorengan dan kadang menerima tawaran jadi sopir panggilan jika ada tetangga atau kenalan yang butuh. Ia nggak malu, Bu, selama halal saya jalanin. Walau kadang berat juga, tapi namanya hidup harus dijalani. Ibu Sari mendengarkan dengan seksama. Tak ada nada mengeluh dalam suara Dendi. Semua disampaikan apa adanya. Di balik kesederhanaannya ada sikap tanggung jawab dan ketulusan yang jarang ia temui pada orang-orang seusia Dendi. Tanpa banyak pertimbangan,
Ibu Sari langsung mengutarakan niatnya. Mas Dendi, saya ini sudah lama cari sopir pribadi, tapi belum nemu yang cocok. Kalau kamu bersedia, saya ingin tawarkan kamu kerja di sini. Sopir pribadi, tapi juga bantu kalau ada urusan rumah yang butuh tenaga tambahan. Dendi sempat terdiam. Gajinya 7 juta per bulan. Tempat tinggal bisa disediakan di pavilion belakang kalau kamu butuh. Tapi yang penting buat saya, kejujuran dan kesetiaan. Dendi menatap Ibu Sari. Jelas raut wajahnya terkejut. 7 juta, Bu? Itu besar sekali buat saya. Tapi kalau memang Ibu percaya, saya siap. Saya akan kerja sebaik mungkin. Tapi saya juga janji satu hal. Saya tetap akan jaga sikap, biarpun dekat secara fisik, saya akan tetap profesional. Ibu Sari mengangguk pelan. Ia tak membutuhkan janji berlebihan. Ia hanya butuh orang yang bekerja dengan hati, dan Dendi tampak seperti orang itu. Hari-hari pertama bekerja, Dendi menunjukkan sikap yang penuh tanggung jawab. Ia datang lebih pagi dari jam yang ditentukan. Mobil selalu bersih. Rute perjalanan selalu disiapkan. Tapi bukan hanya itu. Di sela waktu luangnya, Dendi sering terlihat membantu Mbak Rini menyapu halaman, menyiram tanaman, bahkan memperbaiki engsel pintu yang macet. Mas Dendi itu kalau kerja nggak banyak ngomong, Bu. Tapi cepat tanggap, nggak nunggu disuruh. Ibu Sari hanya tersenyum. Ia juga memperhatikan hal yang sama. Semakin hari, Dendi seperti menjadi bagian dari keseharian rumah itu. Bukan hanya sebagai pekerja, tapi juga sosok yang memberi warna berbeda di rumah yang selama ini terasa dingin. Ia tak pernah masuk ke ruang pribadi Ibu Sari tanpa izin. Tak pernah ikut campur urusan yang bukan bagiannya. Tapi kehadirannya membawa ketenangan. Seseorang yang bisa diandalkan, tapi tidak memaksakan masuk. Hubungan mereka tetap dalam batas wajar. Namun, Ibu Sari mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Awalnya ia pikir hanya rasa kagum. Tapi perasaan itu selalu muncul setiap kali Dendi menyapa dengan sopan. Setiap kali ia melihat pemuda itu berpeluh karena membersihkan taman tanpa diminta. Perasaan itu belum ia bisa uraikan. Ia hanya tahu rumah yang dulu terasa sunyi kini terasa lebih hangat. Langit pagi di desa itu cerah, lebih cerah dari biasanya. Udara membawa aroma tanah basah dan bunga kamboja yang bermekaran di halaman rumah Ibu Sari. Tak ada pesta besar, tak ada tenda megah. Hanya beberapa kursi tersusun rapi di bawah pohon mangga tua di halaman belakang, dikelilingi keluarga terdekat dan beberapa sahabat yang benar-benar mengenal. Pagi itu, Ibu Sari mengenakan kebaya sederhana berwarna krem pucat. Riasannya ringan, nyaris seperti tak mengenakan apa-apa. Namun senyum di wajahnya membuatnya tampak lebih muda dari usianya. Dendi berdiri di sampingnya, mengenakan batik lengan panjang, rambut disisir rapi, wajahnya tenang meski sorot matanya tak bisa menyembunyikan rasa haru. Mereka menikah dalam upacara yang singkat, hikmat, dan penuh kehangatan. Tak ada iringan musik, hanya doa-doa yang dilantunkan lembut oleh pemuka desa dan gumaman restu dari orang-orang yang hadir. Di antara tamu, Putri duduk paling depan. Wajahnya kini lebih damai, tak lagi memancarkan protes atau ragu. Ia bahkan sempat tersenyum saat melihat ibunya mengucapkan ijab kabul dengan suara yang tenang dan pasti. Setelah upacara, tak ada resepsi megah, hanya makan bersama. Lauk sederhana yang disiapkan oleh ibu-ibu tetangga dan pembantu rumah. Mereka makan di tikar yang digelar di bawah rindang pepohonan, bercengkrama dengan santai, seperti keluarga yang berkumpul tanpa formalitas. Beberapa warga datang hanya untuk melihat dari kejauhan. Ada yang berbisik pelan, ada yang mengangguk-angguk, ada pula yang hanya diam sambil menyelipkan senyum kecut. Tapi tak satu pun dari itu menggoyahkan langkah Ibu Sari. Setelah bertahun-tahun menanggung sunyi, ia memulih berpegang pada yang membuatnya utuh kembali. Meski jalan yang ditempuh tak sesuai harapan banyak orang. Seminggu setelah pernikahan, Ibu Sari secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala desa. Keputusan itu sempat membuat geger. Namun ia menyampaikan pengunduran dirinya dengan tenang dalam sebuah pertemuan tertutup bersama perangkat desa. Saya ingin hidup lebih tenang.
Saya rasa sudah saatnya memberi ruang bagi generasi berikutnya untuk memimpin, katanya sambil tersenyum. Tak ada drama, tak ada air mata. Hanya satu keputusan bijak dari seorang perempuan yang tahu kapan harus melangkah mundur demi hal yang lebih penting, yaitu kebahagiaan dan ketentraman batin. Kini hari-hari Ibu Sari diisi dengan mengurus bisnis perhiasannya yang semakin berkembang. Dendi, meski tak lagi menjadi sopir, tetap terlibat membantu di bidang operasional. Ia belajar banyak, dengan cepat dan tanpa keluhan. Ia bukan hanya pasangan hidup, tapi juga menjadi rekan kerja yang bisa diandalkan. Mereka menjalani hari-hari seperti pasangan pada umumnya. Sarapan bersama di pagi hari, mengelola toko, sesekali berjalan sore menyusuri pematang sawah, atau duduk berdua di teras sambil menikmati teh dan cerita ringan. Tak ada kemewahan yang mencolok, tak ada kemesraan yang ditunjukkan berlebihan. Tapi ketenangan dan kehangatan itu terasa, bahkan dari kejauhan. Di desa kecil itu, kisah mereka menjadi semacam legenda. Orang-orang masih membicarakannya. Ada yang memuji keberanian, ada pula yang tetap mencibir dari balik pintu rumah. Tapi waktu membuat bisik-bisik itu perlahan mengecil. Yang tertinggal hanyalah cerita tentang seorang kepala desa yang jatuh cinta pada pemuda penjual gorengan, tentang keberanian memilih jalan yang tidak umum, dan tentang cinta yang tumbuh bukan karena keadaan, tapi karena ketelusan. Ibu Sari dan Dendi tak mencari pengakuan. Mereka hanya ingin menjalani hidup dengan apa adanya, jujur pada perasaan, dan saling menghormati. Dan itu sudah cukup. Setiap sore, jika melewati rumah besar bercat putih di ujung desa itu, orang akan melihat sepasang suami istri duduk berdampingan di bangku kayu tua. Terkadang diam, terkadang tertawa kecil. Dan mungkin tanpa disadari, mereka sedang membuktikan satu hal sederhana, bahwa cinta sejati tak selalu datang dalam bentuk yang diharapkan orang lain. Tapi ketika ia datang dengan tulus, ia bisa mengubah seluruh hidup seseorang dengan tenang, perlahan, dan pasti.